Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sekalian untuk bisa hadir di majelis PMR pengajian malam Rabu. Mudah-mudahan majelis ini istiqomah dan mendatangkan berkah yang sangat banyak. Mudah-mudahan memberikan kita halo cek ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sehari-hari. Bagaimana mengenai malam Rabu kemarin? Masih ingat? Masalah kamar mandi ya, bangun tidur kamar mandi. Sekarang kita insya Allah akan membicarakan tentang cara-cara berwudu. Coba tuh ditulis, iya, kita biasa. Kaifiyatil wudu, cara berwudu. Mohon maaf kepada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya tidak niat untuk mengajari. Cuman kita sama-sama belajar aja, sama-sama mengaji, mengulang pelajaran yang sudah kita dapatkan dari guru kita masing-masing. Masih tetap dalam pengajian yang serius tapi santai. Serius tapi santai saja, seolah-olah kita semua hadir di sini orang-orang yang tidak mempunyai beban apapun, orang-orang yang merdeka, dibebaskan dari segala macam pusing, kasusan, kabingung. Mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab fi kaifiyatil wudu, tentang tata cara berwudu. Fa idza arada an yatawaddaa, apabila seseorang ingin berwudu, ghassala kaffaihi salasan, hendaknya dia membasuh dua dampal tangannya sebanyak 3 kali. Dua dampal, bahasa Indonesia benar, dua dampal. Salah ngomong itu. Dua telapak tangannya. Iya, campur jadi kajian enggak? Penting mengerti lah. Dua telapak tangan. Jadi ketika kita akan memulai wudu, ini tata cara berwudu. Kalau batin dahar atau yang dahar itu kewe tuh dua telapak tangan. Kedua telapak tangan ini kita basuh 3 kali. Lamun rek mimitian wudu, ketika kita akan memulai berwudu, basuh heula. Jadi jangan langsung kumur-kumur atau cuci muka. Dua telapak tangan kita dulu dicuci sebanyak 3 kali. Ketika mencuci dua telapak tangan, hendaknya kita membaca bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Dengan menyebut nama Allah,
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'alal ma'a tahura, Allah yang telah menjadikan air ini tahura, suci dan mensucikan. Air itu ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ada juga air yang suci dan mensucikan. Ayo nama tebakaran nama itu lah. Iya lah, Bapak Ibu, baiknya ketika wudhu tahu bacaannya, bisa bacaan itu, bacaan yang barusan apa? Nah, Bismillahi Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci dan mensucikan. Dibasuh 3 kali. Wa yanwi biqalbihi at-taharah lis-shalah. Ketika membasuh 2 telapak tangan sambil berniat untuk bersuci untuk sholat di dalam hati. Jadi sambil kita membasuh 2 telapak tangan, baca Bismillahirrahmanirrahim ja'alal ma'a tahura, di dalam hati kita berniat, saya niat wudhu untuk diperbolehkan sholat. Nawaitul wudu'a listibahati sholat. Dengan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda bisa. Saya niat wudhu karena ingin menjalankan sholat. Jadi diantin hati ketika membasuh 2 telapak tangan. Gak pakai bahasa Arab pun gak apa-apa. Dari menjero hati. Mau pakai bahasa Inggris silakan. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa daerah masing-masing silakan. Di hati ketika membasuh 2 telapak tangan. Kemudian wa yu'iduha inda ghuslil wajhi. Niat ini dihadirkan juga, diulangnya ketika membasuh wajah. Nawaitu raf'al hadasil asghari lissolati fardhulillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a fardhulillahi ta'ala, ketika membasuh muka. Saya niat wudhu fardu karena Allah ketika membasuh muka. Jadi niatnya 2 kali. Pertama, ketika membasuh 2 telapak tangan. Yang kedua, ketika membasuh wajah. Nawaitul wudu'a fardu lillahi ta'ala. Saya niat wudhu fardu karena Allah ketika membasuh wajah. Wa yastahdiruha ila akhiril wudu. Niat tersebut dihadirkan di dalam hati sampai selesai wudu. Nah, inilah apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita di tempat pengajian masing-masing waktu kita kecil. Guru kita melarang ngobrol ketika wudu. Padahal ngomong atau ngobrol pada waktu wudu tidak apa-apa. Maksudnya tidak membatalkan wudu. Supaya tidak ngobrol, maka harus dihadirkan ya di dalam hati selama kita wudu. Jadi kudu ingat, waktu wudu itu kita harus ingat kalau kita ini sedang wudu. Basuh tangan kita ingat kita sedang wudu, basuh muka, basuh tangan, terus apa ini? Rambut. Namun sih basuh apa ngusap rambut, ingat lagi wudu, kuping sampai kaki ingat kalau kita itu lagi wudu. Maka di sini
wa yastahdiruha ila akhiril wudu, menghadirkan hati, eling hati kita, eling kalau kita ini sedang wudu. Makanya jangan ngobrol, jangan ngelamun juga ketika sedang wudu. Summa yakhudhu ghurfatan biyadihi, setelah membasuh dua tangan, ini susunannya. Setelah membasuh dua tangan dan menghadirkan niat, kalau kita ini niat wudu, ambil air sebanyak apa yang bisa diambil oleh dua tangan. Fayatamat madu bibakdiha, kemudian berkumur dengan sebagian air yang ada di telapak tangan. Kumur dulu, berkumur. Nah, kalau kata ulama, kenapa kita harus berkumur ketika wudhu? Yang pertama, membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut supaya tidak terbawa sholat. Karena kalau kita sedang sholat kemudian ada sisa makanan di gigi terus ketelan, maka sholatnya batal. Maka itulah hikmah harus berkumur ketika berwudu, dan berkumurnya pun 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Supaya bersih. Kalau seumpama 1 kali langsung bersih, nggak apa-apa, cuma nggak dapat pahala sunnah. Pahala sunnahnya 3 kali. Disunahkan berkumurnya 3 kali. Kalau nggak berkumur pun ya nggak apa-apa, karena berkumur itu sunnah. Tapi orang yang mencintai Nabi biasanya mencintai apa yang dicintai Nabi, melakukan apa yang dilakukan Nabi. Nabi berkumur, maka kita pun berkumur. 1, menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut. Yang kedua, membuang dosa mulut. Dan dosa-dosa mulut ini dosa yang paling banyak di antara dosa anggota badan yang lain. Ada juga yang mengatakan dosa yang paling banyak di seluruh anggota badan adalah mata. Ada juga yang mengatakan seluruhnya yang paling banyak adalah kuping. Ada yang mengatakan tangan. Jadi dosa kabeh loba. Nah, salah satunya ketika berwudu, ya awalnya dari mulut dulu. Dosa mulut dibersihkan dengan cara berkumur ketika wudu. Dosa ngomongin orang, apalagi ini musim-musim depan, musim politik, pasti bakal ngomongin orang. Bukan musim politik aja ngomongin timnas kalah terus, timnas tuan rumah, itu kan jadi dosa. Ngalatih henteu, udunan henteu, ngomong deuh kan riweuh geus we. Timnas mau kalah mau menang, yang penting main bola. Nah, siapa yang bakal menang ya nanti yang bakal juara, tungguan we. Terus ngomongin majelis, ngomongin pimpinan majelis, ngomongin anggota majelis, ngomongin jamaah majelis, ngomongin hakaneun, ngomongin saya, itu dosa kabeh. Dan ngomongin siapapun dosa. Nah, yang suka ngomongin ini mulut. Makanya ketika berwudu berkumur 3 kali. Bagaimana kalau saya merasa dosa saya banyak, berkumurnya sampai 30 kali? Nah, leuweuhieun. Jangan berlebih-lebihan. 3 kali sudah maksimal. Apalagi kalau ngantri berkumurnya 30 kali. Ngapain nanti berkumur 30 kali? Dosa mulut saya banyak. Ya udah, itu dilakban saja. Lakban supaya kalau bawa dosa. Siapa kebatur ngantri, kudu dilali-lali ke ganda. 3 kali saja berkumur. Oke? Oke. Masa nggak oke aja. Summa yastansiku bibaqiha, kemudian menghirup air ke mulut, ke hidung. Nah, bener Bu, elingan nih sopo. Menghirup, lamun sudah lama menyedot, ngingsrep.
Apa sih nyedot ya? Menghirup. Nah, kepayuannya yang kenal. Menghirup air ke hidung. Itu pun sama 3 kali. Apalagi kalau bangun tidur. Misalnya kita mau tahajud atau mau sholat subuh, bangun tidur dianjurkan untuk menghirup air ke hidung sampai ke ujung hidung. Kenapa? Sebab ketika kita sedang tidur, setan itu nginep di sini. Kenapa setan nginep di hidung? Karena setan nggak masuk ke perumahan. Dia nggak daftar bikin rumah di mana-mana. Setan kebutuhan tukang bas. Setan nggak punya rumah, makanya rumah dia ketika sedang tidur. Bangun tidur kita wudhu, kumur dulu. Setelah kumur 3 kali, kemudian menghirup air ke hidung sampai ke atas sedot. Lebih bagus sampai terasa kumur. Hirup airnya. Bagi yang belum terbiasa pasti sakit dan pasti keluar air mata. Kalau yang sudah terbiasa justru enak. Malah hikmahnya bisa mengobati sakit kepala. Bisa dipahami ya? Jadi menghirup air ke hidung 3 kali. Dianjurkan oleh Nabi, terutama waktu bangun tidur siang, tidur pagi, tidur malam, bangun tidur, wudhu. Ini setan nginep. Fa inna syaiton yabitu ala khaisumihi. Khaisum itu di sini nih, di tengah-tengah hidung. Jadi disedot biar setan yang sedang tidurnya kebayur. Kesiram air wudhu. Jadi setan ala lewul. Pas kita sholat aman dari gangguan setan yang ada di hidung. Tapi kebanyakan orang ketika wudhu nggak mau kumul-kumul, nggak mau basuh hidung, langsung aja ke muka. Ya nggak apa-apa, itu mah sunnah. Tapi lebih baik yang sunnah ini diamalkan karena hikmahnya banyak, khasiatnya banyak. Tidak mungkin dilakukan oleh Nabi kalau tidak ada manfaat dan khasiat. Maka itu kita laksanain aja. Karena itu nggak susah. Kumur-kumur nggak susah. Hirup air ke hidung juga nggak susah, gampang. Sumatul fatan salisatan kadang sama 3 kali. Sumayak silu wajhahu salah samarot. Kemudian setelah dia menghirup air ke hidung 3 kali, dilanjut dengan membasuh muka. Nah, ketika membasuh muka ini tempatnya niat. Nawaitul wudu'a fardu lillahi ta'ala. Redaksinya kalimatnya bebas. Ada yang kayak tadi nawaitul wudu'a fardu lillahi ta'ala. Ada juga nawaitul raf'al hadasil asghari listibahatis sholati fardu lillahi ta'ala. Ada yang panjang, ada yang pendek, terserah mau yang mana. Yang penting niat wudhu ketika membasuh muka. Kalau sedang membasuh mukanya tidak niat, menurut madhab Imam Syafi'i maka wudhunya tidak sah. Jadi harus membacakan niat ketika membasuh muka. Dari mana batasan yang harus kita basuh? Muka ini Bapak, Ibu, banget iya. Halo, para hadirin, banget tuh muka. Muka itu ada batasannya. Kalau dari atas, batasannya adalah tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut. Mau yang gundul ataupun yang gondrong, tempat tumbuhnya rambut sama. Seumpama kayak saya ini gundul, ini tempat tumbuhnya rambut di mana? Di sini dah ya, kene.
Terus gimana kalau ada yang botaknya sampai herang? Nah, botaknya sampai lena. Ada kan kayak profesor atau orang-orang yang kayak profesor, botak ya, profesor enggak. Ada yang di sini nih muter. Ini herang, benih. Ini gimana batasannya? Batasan umum yang diambil. Umumnya orang tumbuhnya rambut sebelah sini, ya dia juga ambil sebelah sini. Kalau memang dia sudah nggak ada rambut sama sekali. Terus kepinginnya kemana? Ya sama kayak orang, sampai ke ini nih kuping. Ada lawan sih namanya? Hah? Lain goreng, iya jeli kan? Ini centilan jeli, naon sih? Ah, lah. Jeli ya. Jadi harus kebasuh nih sebab ini batasan muka. Terus ke sini sampai ke rahang. Ya, rahang. Terus ke bawah. Kita. Tadi ada pokoknya ini batasan belut yang harus dibasuh ketika wudhu. Caranya gimana? Dari atas. Jadi ketika ngambil air wudhu, basuh muka, tangannya bawa ke atas, biar airnya ngalir ke bawah. Lalu setelah air turun ke bawah diikuti oleh tangan. Paham nggak? Jadi kalau wudhu jangan langsung dicabukin kabelet, cek. Kan ada yang wudhu ke keran langsung pro. Jangan langsung. Ente bukan kalah reni, bukan kalah gape, nggak usah gini. Ini malah lagi wudhu. Dah, tangan yang udah diisi air bawa ke atas, nggak usah digituin, ya salah ya, dan nyeri karena mulut ya. Ambil airnya pas, disuruh ngalir. Setelah airnya tumpah ngalir, ikuti oleh tangan. Bisa ya? Kudu muka nih, ayo kudu dua lengan soalnya. Kayak gitu kan wudhunya biasanya. Kayaknya sebagai perpanjang ini jadi liur gitu. Pokoknya mah umah banget kayak musap-musap muka, caranya dari atas. Jangan langsung dari depan-depanan atau jangan salah. Jadi muncrat ke yang lain, kesian orang yang wudhunya rapi, basah, jibruk gara-gara wudhunya kita yang nggak rapi. Sumayan siru yadahul yumna ila mirfaqaini. Kemudian setelah membasuh muka, dilanjut dengan membasuh dua tangan sampai sikut. Sampai sikut ya. Halo? Sampai sikut. Mohon fokus dulu, fokus. Sambil merokok, sambil ngopi, sambil fokus. Sampai sikut. Biasanya dari sikut ini ditambah 3 jari ke atas. Maksud dan tujuannya supaya rata, terbasuhnya rata. Air kucur gendut itu kan. Kan nanti ngalir ke sini diikuti oleh tangan. Ini cara basuh tangan. Terus kucur ya. Kan tangan airnya sina keran aja basuh ke sini. Ini naik yang kanan dulu, yang kanan dulu, yang kiri ikut. Kan tadi yang kiri basah sama ini kiri tak. Ikutlah.
langsung balikan di situ. Kalau bagian yang kiri sama, bagian yang kiri kan airnya, air, air getah. Nah, satu kali. Bagusnya yang kanan dulu 3 kali, yang kiri juga 3 kali. Jadi jangan 1, 2, jangan sebelah, weh. Yang kanan dulu sebelah. Jangan langsung kanan kiri, salah. Kanan dulu sebelah. Terus. Gimana kalau ada orang yang nggak punya sikut? Bapak pernah nggak nemuin orang nggak punya sikut? Ibu? Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan keluarga kita, semua saudara-saudara kita semuanya punya sikut. Kalau seumpama yang namanya fikih ini banyak ngelamun, misalnya ada orang nggak punya sikut, ketika dia wudhu batasannya sampai mana? Ketika dia wudhu kalau nggak punya sikut batasannya disamakan dengan tangan orang-orang normal yang punya sikut. Seumpama dia lempeng, naudzubillah ya sikutan, jadi lamun ngadahar teh bingung ngadahar teh, dia bisa hilang. Sikutan bisa saja, Allah Maha Kuasa. Misalnya orang nggak punya sikut, dia diukur aja ke tangan dia yang nggak punya sikut, disamakan dengan orang lain yang punya sikut. Jadi batasan dia pun sampai situ. Jadi kalau mau punya sikut, jangan sampai dibasuh sampai ke tiang. Nggak usah sampai sikut. Walaupun orang nggak punya sikut. Naudzubillah ini. Dan mudah-mudahan keluarga kita normal semuanya. Kemudian yang kiri pun sama 3 kali. Nah jangan lupa Bapak, Ibu, antara jari-jari tangan ini dibasuh. Di sela-sela kita, ya, biar kebasuh semua. Jangan sampai ada yang kelewat. Kalau nggak punya tangan ya nggak usah dibasuh. Kan tangan aja Kalau Allah ramuan gimana? Nah, alhamdulillah. Terus kalau orang nggak punya tangan, basuh mukanya gimana? Nah itu ada Pak, Ibu, dibahas di fikih. Cuman saya nggak tahu. Jadi jangan tanya ke saya dia. Saya mah, dia mah ngebahas normal. Yang nggak punya tangan mah nanti kita tanya ke guru-guru kita yang lain. Ya. Ya, misalnya, alhamdulillah, ya rakyat. Sumayang sahurok sahu. Nah, kemudian dia mengusap bagian rambut. Bukan yang silu, tapi yang sahu. Yang silu artinya membasuh. Kalau yang sahu artinya ngusap. Untuk rambut cukup diusap, jangan dibasuh. Karena kita bukan keramas, ini mau wudhu. Ya, Ibu. Bagian rambut ibu-ibu seumpama ibu-ibu rambutnya panjang sampai segini, ya pas wudhu basuh rambut yang ujungnya aja, itu salah. Jadi harus dibasuhnya di tempat tumbuhnya rambut. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sama, tempat tumbuh rambutnya di sini, sakurilingnya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang rambutnya panjang, saya ngusap rambut ketika wudhu di sini, dari gigi panjang buknya. Dan mana? Harus di sini. Nggak boleh mentang-mentang rambutnya panjang,
ujungnya aja, nggak boleh. Harus di tempat tumbuhnya rambut. Usap air usap, air usap, air usap. Pakai tangan kiri apa pakai tangan kanan terserah. Pakai dua-duanya juga nggak apa-apa, usap dulu. Untuk mazhab Imam Syafi'i cukup sebagian atau sedikit. Kalau kayak saya kan gundul ya, ini nggak ada rambutnya, kelihatannya padahal ada. Terus kalau ada orang yang rambutnya memang lewehan, gundul pisan, nggak ada rambut sedikit-sedikit acan, terus gimana? Ya samain dengan yang normal, samain dengan yang lain, dia basuh rambut di sini. 1, 2, 3, dimain jadi dengan air yang baru. Nggak boleh kita ngambil air 1 kali, 1, 2, 3, boleh. Harus 3 kali. 1, ambil air lagi 2, ambil air lagi 3. Cukup ya? Tikam kepala saya cukup. Jadi kalau air gundul kan yang bisa. Daya 3 kali. Kemudian summa udunai, kemudian 2 telinganya. Nah, sama dimain jadi dengan air yang baru. Telinga nih, cara basuh telinga. Masukin ini naon teh? Telunjuk. Bener saya nggak mungkin ya. Curug, telunjuk, basuh, masukin. Nah, dikorowek. Naon tuh dikorowek teh? Bahasa Indonesianya apa Pak Iwan? Dikorek-korek telinganya. Terus yang belakang pakai jempol. Telunjuk masuk. Yang jempol ke belakang. Ini dikorek-korek, yang belakang langsung putar ke depan. Itu pun 3 kali. Satu-satu atau bareng? Satu-satu boleh, bareng juga boleh. Karena kita punya 2 tangan. Bareng, yang kanan yang kiri bareng. Dan biasanya bareng. Kita umumnya lihat orang wudu bareng. Basuh kuping bareng. Sumayan silu rijlahul yumna ila fawqal ka'bi salah sama roh, dan yang kiri pun sama. Terakhir membasuh 2 kaki sampai di atas mata kaki. Semuanya punya mata kaki. Bagaimana kalau ada orang yang nggak punya mata kaki? Ya sama, dikira-kira saja. Umumnya orang punya mata kaki segitu, ya segitu. Yang keenam, arti. Karena rukun wudu atau fardu wudu ada 6. Tartib itu nyusun. Jadi nggak boleh orang wudu kalau tidak nyusun. Tidak sah wudu seseorang kalau tidak nyusun. Susunannya basuh tangan, kumur-kumur, nanti teh ngisep itu air ke itu, basuh muka, tangan, rambut, kuping, kaki. Itu susunannya. Nggak boleh langsung kaki. Terus habis itu rambut. Habis itu kumur-kumur, nggak boleh, harus nyusun. Kalau orang wudunya tidak nyusun, maka tidak sah. Tidak sah wudunya, maka tidak boleh megang Quran, maka tidak boleh sholat. Oke? Setelah itu baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Bagi yang bisa dibaca, kalau yang nggak bisa ditulis, simpen di tempat dulu. Nah, supaya apa? Supaya dapat pahala dari doa
doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa wudhu itu tidak mungkin tidak ada manfaat dan khasiat. Semuanya ada manfaat dan khasiat karena itu dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Karena setelah wudhu kita lanjut ke pembatalan wudhu. Beres ya pertanyaan? Lanjut. Tadi wudhu fardunya ada 6, terakhir tertib. Sekarang apa saja yang bisa membatalkan wudhu? Man massa farjahu. Yang pertama ya. Barang siapa yang memegang kemaluannya au farja ghairihi min bani Adam, atau memegang kemaluan orang lain, memegang kemaluan orang lain dari turunan Adam, maksudnya memegang kemaluan manusia, memegang kemaluan orang, bibatnil kafi awil asobi inta wudu'uhu, dengan kedua telapak tangan atau jari maka batal wudunya. Ingat ya, perhatikan. Yang membatalkan wudhu itu memegang kemaluan sendiri atau memegang kemaluan orang lain dengan dua telapak tangan atau ujung jari. Itu batal. Bagaimana kalau dengan punggungnya? Tidak batal. Karena yang membatalkan itu dengan telapak tangannya. Jadi kalau Anda gatal di kemaluan, ingin menggaruk, garuk saja dengan punggungnya, digosok-gosok saja. Ya. Ini mohon maaf karena ini pembahasan fikih ya begini. Ini tidak ada maksud dan tujuan untuk apa-apa. Jorang atau bahasa Indonesia jorok, jorok ataupun jorok nggak ada. Ini pembahasan fikih. Dua telapak tangan ini yang membatalkan wudhu ketika memegang kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Tapi ingat ya, kemaluan manusia. Kalau kemaluan hewan tidak membatalkan. Misalnya Anda punya kambing atau punya munding, sapi, gajah atau macan, kemaluannya kita pegang, sedangkan kita punya wudhu, itu nggak batal wudhunya. Kalau kemaluan manusia, baik punya sendiri ataupun punya orang lain, batal wudhu. Kalau dengan dua telapak tangan. Bagaimana kalau dengan siku? Batal nggak wudhunya? Enggak. Pakai kaki batal wudhu? Enggak. Dua telapak tangan ini yang membatalkan wudhu ketika memegang kemaluan. Wa kata man kharaja minhu baulun aw ghaitun aw rihun aw madyun aw ghairu dzalik. Begitu pula batal wudhunya seseorang apabila ada yang keluar dari lubang kemaluan atau lubang dubur, baik itu air ataupun netina bubur nanti tai. Nah, kita jelas-jelasan saja tai ya. Apa tai? Jangan diulang-ulang saya kira. Dari nanti dia lagi ogo itu ya kotoran tai. Nah, aurihun atau angin batal. Keluar kencing, keluar tai batal. Atau keluar angin kentut batal. Madyun atau air madi itu keluar ketika seseorang, air madi itu keluar dari kemaluan selain daripada air kencing. Kalau air kencing kan tahu semua ya. Nah, air mani tahu. Nah, air mani itu beda dengan air kencing. Air
mani, air madi. Beda aja. Air kencing warnanya bening atau kekuning-kuningan. Nah, kalau air mani putih keruh. Air mani keluarnya ketika kita nikmat syahwat. Ketika syahwat nikmat itu air mani. Kalau air madi selain daripada air kencing dan mani, bisa keluar ketika kita sedang syahwat. Syahwat sebelum air mani keluar madi. Itu membatalkan wudu. Warnanya ya begitu. Tidak jauh. Pernah? Nah, saya keluar air dari kemaluan saya ketika saya capek. Capek kemudian keluar. Itu bagaimana? Batal. Terus ini yang keluar bukan air kencing, bukan air madi, bukan air mani, bukan juga tai. Ini yang keluar karet. Contoh nih, dari lubang bubur keluar karet. Batal nggak wudunya? Batal. Apapun yang keluar dari luar lubang ini, baik lubang depan ataupun lubang lubang belakang, apapun yang keluar, mau karet, panci, mie atau sound system atau granat, apapun batal wudunya. Karena di sini au ghairu dzalik, ataupun selain daripada air kencing dan itu semua, apapun yang keluar dari dua lubang kemaluan kita, itulah yang membatalkan wudu. Wakada manzala akluhu binau, kemudian batal wudu ketika hilang akalnya seseorang ketika tidur. Tidur membatalkan wudu kecuali tidurnya orang yang sedang duduk, yang duduknya nggak obah-obah. Tidurnya orang yang sedang duduk, yang duduknya nggak obah-obah, yang nggak robah-robah. Misalnya lagi Jumatan. Jumatan itu momen yang paling enak untuk tidur, apalagi kalau khotibnya lama. Mungkin kita satu aliran dalam hal itu ya. Kalau Jumatan nih, apalagi ruangannya AC masjidnya, jadi masjid jangan terlalu enak-enak tuh. Jadi Jumatan banyak yang molor daripada dengerin khotib. Tidur nih lagi Jumatan, asal tetap si kakinya dan pantatnya tidak membatalkan wudu. Gimana kalau contoh orang duduk Jumatan begini, kemudian dia tidur, batal. Kenapa? Karena dua pahanya buka, otomatis liang dubur ini juga buka. Coba aja Bapak rasain. Coba begini, pasti buka yang lain. Kiai bahasa jadi gitu. Aja nggak penting pahamnya. Nah, duduk yang benar. Kalau Anda ingin tidur ketika punya wudu, supaya tidak membatalkan wudunya, maka duduknya harus tetap kayak gini nih, rapat ini. Tidur walaupun sampai ngimpi nggak batal. Kalau sampai ngajuralit, nah berarti itu muka. Berarti itu muka. Apanya muka? Liang itunya. Liang waduknya muka. Jadi kalau bisa jangan sampai ngajuralit, baik ke depan ataupun ke belakang, karena itu bisa batal. Kalau tetap gini enggak. Ya. Nah, nyender, wah, nyender mah. Kalau orang tidurnya lagi Jumatan nyender, ya sliding saja. Orang enak-enak sendiri kurang ajar. Kalau mau semuanya suruh nyender. Jadi kan rata, tapi waktu itu sorangan, nggak ada yang dengerin malolor. Kami jamaah mana? Udah ya.
Paham kita paham? Paham. Nauma qaidin mumakkinin, tidurnya orang yang duduk yang mantap duduknya gitu. Enggak kalau sebelah gini batal. Soalnya buka apa ya? Liangnya. Dah paham ini. Biasa. Wa kata yantaqidu wudu'ul mar'ah idza lamisaha ibnu sabi sini di beri maharimiha. Kemudian yang membatalkan wudhu juga apabila ibu-ibu dipegang atau memegang anak laki-laki yang berusia 7 tahun. Kalau di bawah 7 tahun bersentuhan yang bukan muhrim maka tidak batal. Begitupun bapak-bapak bersentuhan dengan anak perempuan yang udah 7 tahun ke atas maka batal. Kalau 7 tahun ke bawah nggak batal. Megang atau dipegang atau cuma nempel doang batal. Bisa ya pahamnya? Kalau dirinci yang membatalkan wudhu itu ada 4. Memegang kemaluan, keluar dari 2 lubang apapun itu. Yang ketiga tidur. Yang keempat bersentuhan dengan yang bukan muhrim, batasan umurnya 7 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Barang siapa yang batal wudhunya maka haram memegang Quran dan membawanya. Tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran. Orang yang tidak punya wudhu haram. Haruma alaihi, diharamkan baginya, haram. Bagaimana kalau bawa Quran di tas? Ibu-ibu atau bapak-bapak yang biasa bawa Quran di tas, kan sekali-kali wudhu, sekali-kali juga batal. Biasanya wudhu cuma sekali-kali batal. Gimana itu? Ada solusinya. Jangan diniatkan membawa Quran. Diniatkan membawa apa? Membawa yang lain yang ada di dalam tas. Misalnya HP atau rokok atau lipstik atau korek atau tank baja atau torrent, bawa bebas. Jangan diniatkan bawa Quran supaya tidak haram. Ini mah bawa di tas ya, tapi jangan dipegang. Kalau dipegang mah anggar haram. Terus gimana kalau darurat? Kita lagi jalan di tempat orang lewat di jalan, ada selembar Quran. Kita nggak punya wudhu, mau wudhu jauh. Seumpama kalau kita ngambil wudhu dulu, ini lembaran kertas Quran takut keinjek. Bagaimana caranya? Ambil aja. Kita kan nggak punya wudhu, iya, ambil aja. Kan nggak punya wudhu, Pak ini ngomong, nanya wae, ambil, simpen di tempat yang tinggi supaya nggak keinjek. Itu gimana? Darurat. Di dalam hadis Nabi, di dalam kitab Syararatimul Haddad, dan Alkitab pun ada yang nanti mungkin ketemu malam Jumat. Allah dan para malaikatnya, para malaikat Allah yang ada di langit dan yang di bumi membacakan istighfar untuk orang yang menyelamatkan kalimat Allah yang berserakan di bawah di tempat jalannya orang. Dia tempatkan ke tempat yang tinggi supaya tidak terinjak. Itu dibacakan istighfar oleh malaikat. Kalau mungkin, kalau bisa, sebaiknya wudhu dulu. Tapi kalau seumpama kita wudhu kemudian ini bakal keinjak, nggak punya wudhu juga, buru-buru cokot simpan di atas. Paham ya? Kemudian tidak boleh baca Quran. Orang yang punya wudhu
tidak boleh baca Quran. Gimana kalau baca surat Al-Fatihah? Al-Fatihah Quran lagi sih. Bapak suka tahlil Pak? Mungkin ya Bapak ada yang baca Quran tapi nggak punya wudu. Jangan diniatkan membaca Quran. Terus kumaha tuh? Ya ulah. Wa yahrumu wad'ul haid wal nufasa wa shaumuhuma. Dan diharamkan, ini tambahan. Diharamkan, Ibu, Bapak, diharamkan bersetubuh ketika haid dan ketika nifas. Tambahan dina nawaqidul wudu. Dan bagi orang yang haid, orang yang haid, orang yang nifas diharamkan untuk tinggal di dalam masjid. Ibu-ibu yang haid atau bapak-bapak yang haid ada bapak-bapak yang haid ada, yaitu bapak-bapak yang nggak sholat. Nah, kita yakini mereka bukan orang-orang malas, tapi yang sedang haid. Bapak-bapak yang nggak sholat berarti sedang haid, bukan malas. Kalau dia sudah bersih dari haidnya pasti sholat. Ibu-ibu yang sedang haid tidak boleh tinggal di dalam masjid. Nah, kemudian ada pertanyaan, kenapa nggak boleh tinggal di masjid atau lewat di masjid? Karena ditakutkan darahnya, darah haidnya, darah kotornya ngecelak tenau, netes. Ngecap aing di nutur kan ditakutkan netes motori masjid. Nah sekarang kan ada softtek, nggak ditakutkan netes, itu gimana? Ada ulama dua pendapat. Ada yang kekeh mengharapkan, ada juga yang membolehkan. Itu pun kalau darurat. Kalau seumpama ada anaknya yang sedang main di masjid, kemudian nangis, gak ada yang ngambil, ibunya lagi haid. Daripada anaknya nangis sampai begini, lain-lain, ambil aja, karena lagi darurat. Kalau masih ada yang lain yang bisa ngambil, ya orang lain aja. Demi apa? Demi untuk menghormati masjid. Orang yang sedang haid tidak boleh tinggal di masjid atau lewat ke masjid, baik ditakutkan netes ataupun tidak netes. Sebaiknya jangan tinggal di masjid. Ini tahu sih, itu masjid kenele. Aula. Kan yang tidak boleh itu di masjid. Kalau di majlis ya enggak. Kan masjid itu kudu puguh. Di mana sih masjid batasan anak? Nah itu. Kalau di luar daripada batasan masjid, ya boleh. Oke. Lulusan apa ya tadi? Ada pertanyaan? Kekadeng. Pakai ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi kan terkait pengembangan kemaluan dewan. Kalau kita gagal tapi bersalah dengan kain, dipaksa ya kata kumaha gitu, bisa nggak gitu? Balik. Kalau kehalangin kain ya enggak. Yang batal itu kalau tidak ada penghalang apapun. Kalau kalangan sarung, celana, apalagi jas hujan atau jaket kulit, dan mau punggung ke galonnya kita rasa. Yang nggak batal, yang batal itu kalau tidak ada penghalang. Nah, kulit sama kulit, kalau ada penghalang ya nggak batal. Ya ibu,
untuk bagian tadi membasuh, kalau membasuh patokannya airnya segimana ya? Kan saya pernah melihat orang berwudu dengan 1 gelas aqua aja. Kalau untuk membasuh itu patokannya segimana airnya? Oh iya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membasuh airnya banyak pasti. Kalau darurat nggak ada air, sebisa mungkin secukupnya, jadi tidak dibasuh tapi diurus. Ibu, bapak, yang namanya ngebasuh pasti airnya banyak, ya. Kalau ibu atau bapak pernah lihat orang wudu pakai segini lah, sebotol kecil ya, atau segelas, atau seletik pokoknya, itu sebisanya, itu darurat berarti nggak ada air, sebisanya harus cukup. Caranya jadi diusap berarti. Cuma meragakeun anak yang bararasa gitu. Nah, kudu diusap sih. Jadi jangan di Meronyokeun. Nah, ada yang seperti itu? Ya. Tidak, nggak usah. Gini aja weh, supaya para wekuh. Seletiknya, jadi air misalnya segini seletik, terus ya namanya juga darurat, gak ada air lagi, ya nggak apa-apa sah. Tapi itu mah kalau darurat sekali, udah mah airnya sedikit, ayo lagi diusap berarti kali, jadi saya akhir jadi sekali-sekali yang wajibnya, karena 2 dan 3 itu sunnah. Sunnahnya 3 kali, wajibnya 1 kali. Batasan banyaknya untuk membasuh ya banyak, pokoknya cukup. Tapi ingat ya Bapak Ibu, jangan sampai was-was, karena ada orang punya penyakit was-was, wudunya itu sampai basah kabeh, ya libruk sawak-awak. Itu dia dipermainkan oleh setan. Al-waswasah minasyaiton. Yang namanya waswas itu datangnya dari setan. Orang yang waswas ketika membasuh muka selalu ngerasa kurang sempurna dalam membasuh mukanya. Padahal sekali juga cukup. Tapi kalau dia waswas terus, jadi wudu teh meakeun waktu jeung meakeun cai. Kalau ada orang was-was kayak gitu, sliding saja. Atau siram langsung pakai cari saloba-loba. Itu bahaya. Kalau bapak dan ibu sekarang ada penyakit was-was sedikit, buru-buru obatin. Cara ngobatinnya adalah dengan cara meyakinkan bahwa basuhan sekali, 2 kali, 3 kali sudah beres. Saya merasa kurang, jangan digugu. Apa jangan digugu? Jangan diturutin, karena perasaan itu bukan dari hati tapi dari setan. Jangan merasa lebih alim daripada orang lain. Saya kurang, pasti asa kurang bener. Ayo weh. Jangan sekali, 2 kali, 3 kali cukup. Kalau masih ada rasa kurang yakin, buru-buru sholat. Buru-buru sholat. Jangan diturutin perasaan ragunya, jangan. Buru-buru sholat. Ketika sholat pun ada perasaan was-was, jangan diturutin. Udah beres. Yang penting saya sudah sholat. Saya pernah ke Masjid Jami di satu kecamatan di sana. Ada orang sholat pisah dari jamaah. Orang lain berjamaah, kita semua berjamaah, dia sendiri. Sholatnya lama dan diulang-ulang. Sampai dia lagi sholat teh, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Itu orang was-was parah. Ihina.
Musik kan soalnya. Bahaya kamu kudu sliding gitu. Atau di jet li saja. Digoreng terus jet li. Ibu bapak jangan sampai kita punya penyakit tua. Udah yakin sudah. Salat kita beres, wudu kita beres. Dah, mobil. Jangan ada penyakit was-was di antara kita. Naudzubillah ini. Karena orang udah penyakit was-was, dia dipermainkan setan. Jauh dari keyakinan kepada Allah. Naudzubillah ini. Ada lagi? Itu. Iya kebukaan ya. Kepala suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mau bertanya Pak Ustaz. Apakah mandi junub ketika sudah selesai mandi junub, apakah ketika mau sholat wajib wudhu lagi atau tidak? Itu aja, mobilnya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mandi junub, setelah mandi junub ada yang membolehkan tidak usah wudu lagi karena kita sudah selesai menghilangkan hadas yang besar, sedangkan wudu menghilangkan hadas kecil. Dengan syarat ketika mandi junubnya tidak memegang kemaluan. Jadi habis wudu, habis mandi junub, nggak usah wudu lagi. Dengan syarat ketika mandinya tidak memegang kemaluan. Bisa. Yaitu pakai kain, pakai penghalang pea. Maka apa? Spon. Atau pakai banderol, pakai lap atau pakai apalah, pakai kanebo. Ketika pas membasuh kemaluan jadi halangin berarti. Iya, pakai celemek, pakai kanebo, pakai lap, main. Nggak usah wudu lagi. Dah, guys leukit, ada sedena, nggak mau leukit. Tapi kalau ketika wudunya megang kemaluan langsung bersentuhan telapak tangan dengan kemaluan, maka ya wudu lagi nanti. Ya. Gimana kalau mandinya dimandiin orang? Mandi junub dimandiin orang. Bukan kita yang mandi, tapi dimandiin, digosok-gosokin sama orang. Siapa yang harus niat? Yang mandiin apa kita yang dimandiin? Jadi dalam hukum fikih, dalam ilmu fikih banyak yang pertanyaan-pertanyaan lepas sekali yang nggak mungkin, asal nggak mungkin. Ya itu ada hukumnya, ada dalam, makanya kitab-kitab fikih itu mujalladah, berjilid-jilid, tebal, dan banyak pendapat ulama ini, ulama banyak, karena dalam ilmu fikih itu banyak cabangnya. Ya maka dari itu ketika kita mempelajari ilmu fikih, jangan gampang ngecap ke praktek ibadah orang lain. Kita belajar ilmu fikih ini dimanapun, jangan langsung ngecap ke ibadahnya orang lain, karena fikih luas. Fikih itu luas, ada yang membolehkan, ada yang ringan, ada yang berat, ya lupa. Yang penting di dalam beribadah yakin bahwa kita ibadah kepada Allah. Seperti tadi, ini jarang sekali orang menghadirkan wudu dari awal sampai akhir. Kadang-kadang ada orang yang wudu sambil ngobrol. Itu boleh apa tidak? Boleh.
Batal nggak wudhunya? Enggak. Karena yang membatalkan wudhu yang keluar dari dua lubang yang bawah, bukan dari mulut. Orang ngomongnya dari mulut, bukan kentut. Batal wudhu kalau kentut. Kalau orang ngomong dari mulut ya nggak batal. Tapi wudhu sambil ngobrol berarti dia tidak menghadirkan hati kalau dia sedang wudhu dari awal sampai akhir. Jadi diusahakan sedang wudhu jangan ngobrol, kecuali ada perkara yang sangat penting, genting baru dia ngomong. Udah cukup segitu aja. Jangan sampai gimana kabarnya? Sehat? Nenek gimana? Mati tuh. Pamannya gimana yang kemarin ketabrak kereta? Katanya kakinya diganti ya sama kaki kambing. Wudhu mangges. Jangan banyak ngobrol. Nanti ngobrolnya setelah wudhu. Terus banyak orang lupa doa wudhu. Itu ketika kita beres wudhu kemudian mengadahkan tangan, baiknya menghadap kiblat. Itu pintu rahmatnya Allah terbuka. Di dalam doa wudhu, Allahumma ij'alni minat tawwabin, ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang ahli tobat. Wa minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang selalu bersuci. Itu doa hebat, mintanya luar biasa kepada Allah, tapi banyak orang meninggalkan itu. Doa wudhu dianggap sepele, dan doa wudhu hanya dibaca oleh anak-anak yang sedang belajar ngaji, TK, PAUD, SD. Nah, keluar dari SD tidak usah baca doa wudhu, karena doa itu bacaan anak-anak SD. Apalagi sudah tua, nulis karumisan, jarengotan, nulis bawa-bawutan, mesti dibaca doa wudhu. Itu banyak kita lupakan, benar? Ini mah curhatan saja dari saya, dan ternyata banyak yang sama. Alhamdulillah, para rokok, para doa wudhu. Sudah? Nah, kembali lagi. Oh, ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Habib mengenai aturan wudhu. Jika situasinya kita sudah mandi, terus selesai mandi, kita kan masih telanjang gitu, terus langsung wudhu, itu wudhunya bagaimana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Itu lumrah itu teh. Soalnya kalian saja apa? Baiknya kalau berwudhu nutupin orang. Jangan sampai orang terbuka wudhu, adabnya jelek. Sah nggak wudhunya? Kalau urusan saya sah. Kalau urusan boleh ya boleh, tapi nggak ada adabnya, nggak sopan. Jadi kalau bapak-bapak baiknya habis mandi pakai handuk dulu, ditutupnya dari udel ke lutut. Karena urat laki-laki itu cuma segitu, dari udel sampai lutut, tina bujal karena turun. Kalau ibu-ibu seluruh badan. Ibu-ibu kalau habis mandi bagusnya jadi tutupi uratnya, baru mandi, baru wudhu. Gimana kalau habis mandi nggak ditutupin handuk atau apa, langsung wudhu dalam keadaan telanjang bulat? Boleh apa enggak? Boleh, tapi tidak sopan, tidak beretika. Apalagi kalau mandi bareng, habis mandi bareng langsung wudhu dalam keadaan telanjang. Itu diomongan, lebih tidak beretika lagi. Harusnya tutupin dulu orang, baru wudhu. Sah biasa, cuman tidak sopan, tidak beretika, tidak berakhlak. Tutupin aja pakai handuk atau kolor atau apa, pakai selimut ya. Kalau gawe udah
tong sarori wae atuh teh malam rek udah geus. Ieu mah sarori wae nanya udah seuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya yang pertama, pernah kejadian di saya pribadi itu di saat berwudu ternyata posisinya mati lampu lah ya. Jadi berwudunya belum sampai selesai. Nah itu apakah bisa sah langsung sholat atau bertayamum? Yang pertama, yang kedua, kalau kondisi darurat seperti misalnya di Masjidil Haram atau di Mekah, bisa kita bersentuhan secara tidak sengaja, itu secara wudunya batal atau tidak? Mungkin itu aja nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mati lampu itu kumaha maksudnya jadi airnya mati. Oh. Ya. Tengah-tengah wudu baru membasuh tangan. Contohnya ya mungkin ya. Baru membasuh tangan dan mengusap rambut belum sampai ke kaki mati atau airnya mati habis. Berarti ya wudunya belum beres. Belum boleh sholat. Karena kaki belum kebasuh. Terus gimana? Cari air. Misalnya saya wudu di sini, terus mati, cairnya kamu beak atau mati lampu, kaki belum dibasuh, wudunya di sini. Gimana? Ya balik gue, pulang ke rumah, nyampe rumah langsung basuh kaki. Enggak usah diulang. Karena tidak harus diulang, langsung karena syukur dan terus jadi dioper pikacuri diulangi malah pun pikir kaimah ge beak deui ini syukur sudah kumaha terus saya turun ke mana turun ke alun-alun jauh mah sholat gitu ya. Jadi dan nggak usah gaya, artinya nggak usah mualat, nggak usah terus-terusan, nggak usah berkesinambungan, nggak usah. Misalnya sekarang kumur-kumur, langsung buka, ibu-ibu nih anaknya nangis, ambil dulu, kasih makan, nanti wudu, lanjutin tangan, tidak naon, cuman lah ngajakan, itu mah dalam keadaan darurat ya. Jangan sampai ngajakeun bahasa Indonesia mana? Sengaja dihajain supaya jangan dihajain. Jangan disengaja ngajak ulah, enggak boleh. Kalau darurat saja. Nah, kemudian di Masjidil Haram yang kedua, ada mazhab Imam Syafi'i yang membolehkan bersentuhan. Kalau mazhab Imam Maliki malah tidak mengatakan batal ketika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan asal tidak pakai syahwat. Cuma wudunya harus wudu cara Imam Maliki. Yang saya tahu dari guru saya, cara wudu Imam Maliki bedanya. Kalau di Imam Syafi'i sunnah itu 3, di Imam Maliki 3-3-nya wajib. Basuh muka harus 3 kali, tangan harus 3 kali. Kalau di Imam Syafi'i kan wajibnya 1, yang ketiga sunnah. Kalau di Imam Maliki 3 wajib. Kemudian pas rambut harus semuanya diusap. Ini menurut mazhab Imam Maliki. Caranya ambil air dengan 2 tangan. 2 tangan ya, bapak Zaina dibuka kopeahna. Anak dia ngusap rambut menurut Imam Maliki dibalikkan. Ini jempol. Halo, baru kan jempol kabelin. Kita bawa ke belakang, majuin lagi ke depan. Ini 3 kali. Imam Maliki
Wudhu cara Imam Maliki. Nah nanti kalau dengan wudhu itu, wudhu Imam Maliki ya, bersentuhan kulit dengan yang bukan muhrim tidak batal asal tidak pakai syahwat. Kalau pakai syahwat batal. Suami istri tidak batal wudhunya kalau pakai cara wudhu Imam Maliki. Kalau pakai cara wudhu Imam Syafi'i ya batal. Kemudian ada pertanyaan, itu kan sudah muhrim. Suami istri kan sudah muhrim, sudah halal, ya kan? Itu muhrim menurut hukum pernikahan, bukan menurut hukum wudu. Ini menurut Imam Syafi'i. Saya dapat pertanyaan begitu dari saudara saya. Man, kenapa suami istri bersentuhan setelah wudu batal? Kan sudah dimuhrimkan melalui akad pernikahan. Jangankan wudu, berhubungan badan saja halal. Kenapa ketika dia punya wudu suami istri bersentuhan kemudian jadi batal wudunya? Muhrim di sini muhrim menurut hukum pernikahan, bukan menurut hukum wudu. Menurut aturan pernikahan muhrim halal, bukan batal dan tidak batal. Halal, judul lagi halal dan tidak halal, bukan batal dan tidak batal. Jadi urusan wudu mah batal tidak batal. Kalau urusan nikah halal tidak halal, bedakan. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i suami istri bersentuhan kulit membatalkan wudu, kecuali menurut Imam Maliki. Kalau ente mau ikutin cara Imam Maliki boleh, ya wudunya seperti itu. Ketika bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan muhrim, asalkan tidak syahwat, ya tidak batal. Boleh kita kayak gitu, boleh. Karena Imam Maliki juga imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, sama boleh. Sudah ngerti? Kayak urut dia. Terus satu urusan lah. Ini sambungkan diri di luar, mudah-mudahan panjang umur. Sadaya sadayana, berkah sadayana. Mudah-mudahan majlis PMR, majlis Al-Badar, majlis Al-Hikmah dan majlis-majlis yang lain diberkahi oleh Allah. Selalu nanti didatangi oleh orang-orang yang tetap dan orang-orang yang baru untuk belajar ngaji bersama. Mohon maaf ya, jangan salah paham. Saya tidak mengajari, tapi belajar bersama. Dan antum semua bukan jamaah saya, tapi antum semua sahabat saya. Jadi orang bersahabat, berdulur berbaraya, supaya baru minta wudhu kita sahabat mah. Daerah gitu PW. Hari jamaah masa kemana? Saya bukan guru, Anda bukan murid. Saya sahabat Anda sahabat saya. Jadi kita bersahabat, sesama sahabat, mendahului, gitu ya. Oke? Kita belajar babarengan, Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Cuman yang kurangnya saya kurang sumur barangakan, sementara bapak dan ibu wah itu katanya kurangnya bukan. Ini orang ini ganti. Daya itu ya. Mohon maaf bercanda supaya tidak tidak serius. Terakhir kita jangan lupa kita doakan saudara-saudara di Palestina, mudah-mudahan diberi kekuatan, ketabahan, ketawakalan, kemenangan oleh Allah. Kita baca surat Al-Fil sebanyak 3 kali sebagai bentuk doa kita untuk mereka. Mudah-mudahan Allah menghancurkan Zionis Israel sehancur-hancurnya, Zionis Yahudi sehancur-hancurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim
طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum